Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adetria Ningsi dari salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program studi pendidikan agama Islam semester 5A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi agama tentang konsep manusia dalam mazhab humanisme dan Al-Quran. Dalam mazhab humanisme ini membahas tentang pertama, tingkah laku, yang kedua, mengusahakan pada keunikan diri kemanusiaan, serta kemampuan untuk digunakan sepenuhnya. Nah, yang pertama memunculkan atau mencetuskan aliran ini atau mazhab humanisme ini yaitu Abraham Maslow. Humanis ini berasal dari bahasa Latin yaitu humanis yang artinya manusia dan isme yang artinya aliran atau paham. Istilah ini yang sering digunakan pada kalangan masyarakat sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang suatu yang berhubungan dengan manusia. Terus menurut KBBI, aliran bertujuan menghidupkan rasa keprimanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik lagi. Nah, humanisme adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia itu sendiri. Tujuan adanya humanisme untuk membebaskan atau memberikan kebebasan terhadap manusia. Manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai rohani dan akal sehat, dan membantu manusia untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensi secara rutin. Jadi psikologi humanis ini, manusia memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreativitas dan kebahagiaan yang tidak membutuhkan persetujuan atau entitas supernatural, di mana entitas ini tidak ada. Jadi kita tarik lagi pengertian humanisme, bahwa manusia adalah segala pusat aktivitas dengan meninggalkan peran Tuhan dalam kehidupannya. Di Eropa dulu, di Eropa sana, sudut pandang ini pada hakikatnya telah melahirkan bahkan memperkuat pandangan tersebut. Untuk pembahasan yang kedua yaitu konsep manusia menurut Al-Quran. Manusia dalam Al-Quran ada 5 kata, ada bani ada keturunan, ada al-insan, ada al-ins, ada an-nas, dan ada al-bashar. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk yang paling sempurna atau yang disebut dengan insan kamil. Kenapa disebut dengan makhluk yang paling sempurna atau insan kamil? Karena manusia diberi akal pikiran oleh Tuhan, dan ketika manusia diberi akal, maka segala sesuatu harus berdasarkan akal sehatnya gitu. Istilah dengan berpikir sebelum bertindak. Kenapa harus berpikir sebelum bertindak? Karena harus berpikir dampak kedepannya ketika kita melakukan sesuatu itu seperti apa gitu. Terus contohnya ketika kita akan melakukan kejahatan, itu dampak yang diberikan nanti oleh Tuhan akan baik atau tidaknya gitu. Terus kita akan mendapatkan balasan yang setimpa apa yang sudah kita lakukan begitu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu sebagai salah satu makhluknya. Karakteristik dan eksistensi manusia harus dicari dalam relasinya. Dan di sini juga ada pembahasan tentang macam-macam hubungan manusia. Hubungan manusia itu ada 3. Yang pertama itu hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kenapa manusia itu memiliki hubungan-hubungan ini? Karena manusia adalah makhluk yang sosial. Jadi kita tarik lagi, Al-Quran memaknai manusia itu ada 5. Yang pertama ada bani ada keturunan, ada al-insan, al-ins, an-nas, dan al-bashar. Dan manusia juga disebut dalam khalifah fil ardi atau pimpinan di muka bumi ini. Kita flashback di zaman dahulu, itu manusia seringkali diperlakukan secara kekerasan, penindasan, dan pelecehan, atau istilah tidak ada keprimanusiaan atau tidak bisa memanusiakan manusia. Nah, tujuan adanya aliran ini untuk membebaskan atau memberikan kesadaran terhadap manusia bahwa memanusiakan manusia itu adalah sangat penting begitu. Dan manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kita itu membutuhkan orang lain gitu. Karena hidup di dunia ini tidak sendirian gitu kan ya. Jadi kita adalah makhluk sosial yang tadi sudah dijelaskan dalam
menurut Al-Quran itu sendiri, begitu kan? Segitu dulu video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.